itu meninggal dunia. Ya. Dan sekarang sedang dalam proses penyelenggaraan pemakaman. Satu orang. Ya. Berarti Pak, yang meninggal itu dari di klaster Bandung itu? Yang dari klaster Lembang. Oh, yang Lembang. Klaster Lembang. Oke. Ya. Terus kemudian kata kabarnya tadi pagi ada sempat penolakan ya Pak ya untuk Ya, kremasi? ini alhamdulillah mudah-mudahan sampai dengan siang ini selesai penolakan tersebut. Barusan saya dapat kabar dari tim di lapangan sedang menentukan titik lokasi, dan ini memang untuk kasus COVID-19 ini memang mungkin karena memang kurangnya informasi masyarakat. Ternyata masih ada beberapa masyarakat yang mempermasalahkan tentang jenazah yang terjangkit COVID-19 ini. Memang harus kami akui bahwa di beberapa tempat ini dari 2 kali kasus yang meninggal COVID-19 ini ada penolakan dari masyarakat. Yang pertama di kremasi itu ketika saat akan dilakukan pengurusan jenazah yang kemarin alhamdulillah teratasi, cuma yang ini memang tidak sesuai rencana awal. Akhirnya jenazah ini akan dikebumikan, dikubur seperti biasa, dan ini karena memang ada beberapa penolakan. Nah, mungkin ini merupakan koreksi buat kita semua. Mungkin dari tim gugus tugas juga nanti akan memberikan penyuluhan lah atau informasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya tidak usah khawatir di dalam penata laksanaan jenazah yang terjangkit COVID ini. Sebetulnya rumah sakit sudah menetapkan SOP yang sangat ketat, gitu kan, di mana jenazah yang terjangkit COVID-19 ini apalagi terkonfirm positif itu diperlakukan sangat hati-hati, gitu kan. Makanya kenapa di rumah itu tidak boleh dibuka lagi, karena memang sudah dalam kondisi tersegel, gitu, sudah diurap dengan plastik, dibungkus kembali dan lain sebagainya, sehingga ini tersegel dengan rapi, tersegel dengan rapat, gitu kan. Apabila ini dilakukan pemulasaran jenazah untuk selanjutnya, sebetulnya tidak akan ada masalah karena sudah diperhitungkan seaman mungkin. Nah, ini perlu masyarakat pahami, tidak perlu juga takut berlebihan, tidak perlu juga panik berlebihan. Ini juga sama, gitu kan, saudara-saudara kita yang harus kita berikan pertolongan, kita perlakukan sebagaimana mestinya. Nah, ini sekali lagi saya informasikan, ketika ada jenazah kebetulan terjangkit COVID-19 apalagi terkonfirmasi positif, nah ini masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu gelisah, karena di setiap rumah sakit di bawah pengawasan Dinas Kesehatan kami sudah bagikan prosedur penata kelolaan jenazah ini sudah diurus dengan baik. Di setiap rumah sakit sudah diperhitungkan seaman mungkin. Jadi apakah itu mau dikubur biasa ataupun dikremasi, nah insya Allah sudah petugas di rumah sakit maupun petugas medis nanti yang mengantar, yang mengurus jenazah tersebut itu sudah dibekali dengan berbagai hal sesuai dengan prosedur agar tidak mencemari lingkungan atau tidak menulari terhadap orang lain. Dok, berarti tadi sempat terkatung-katung ya dok, si mayat beberapa jam nggak dimakamkan atau dikremasi gitu? Iya pasti, karena untuk kasus COVID ini sebetulnya kita perlu bergerak cepat, gitu kan ya, karena kan kita tidak tahu kapan pasien itu meninggal atau tidak. Nah, seharusnya masyarakat itu bisalah memahami hal-hal seperti ini, jangan sampai jenazah ini terkatung-katung. Kemudian kasihan juga kan petugasnya yang mengantar ambulan itu kan mereka berpakaian lengkap. Nah, betapa tersiksanya berjam-jam pakai APD di luar dengan udara terik, gitu kan. Nah, ini yang juga mohon dibantulah kami para tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang kebetulan terjun langsung mengurusi COVID-19 ini, mohon juga bisa dipahami lah oleh masyarakat. Berarti sekarang tinggal 4 ya Pak ya, yang positif Pak? Yang positif 4, ya mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya, berkurang 1 karena yang meninggal kan tadinya 5, ini berkurang 1, sekarang tinggal 4, masih dalam perawatan di beberapa rumah sakit. Pak, kalau untuk posisi rumah sakit yang tadi malam meninggal, ada kabar di luar juga bahwa rumah sakit tersebut harus dikunci atau seperti apa Pak?
Oh tidak, Tidak perlu ya, Pak? sebetulnya ya tidak. Memang ada beberapa kabar lah yang Ya. beredar di media. Tentu kita untuk tidak sembarangan begitu saja menutup satu rumah sakit gitu kan. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus, pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak hanya adanya pasien COVID positif atau tidak, kita harus melihat berbagai aspek teknis, termasuk aspek teknis konstruksi gedung segala macam yang harus kita lihat apakah sesuai standar atau tidak gitu kan. Nah, kenapa penutupan ini terjadi harus dengan alasan yang sangat kuat. Nah, kami dari Dinas Kesehatan bersama dengan pemerintah kota bersama gugus tugas itu belum sampai ke arah untuk penutupan salah satu rumah sakit di pemerintah kota. Siap. Karena kalau sampai melakukan penutupan, ini pertimbangannya harus real, harus jelas gitu kan. Nah, ini sekaligus mungkin memberikan kabar lah kepada masyarakat bahwa berpikirlah positif gitu. Jangan terlalu terburu-buru terpengaruh oleh berita-berita yang memang belum tervalidasi dengan baik.